Pintu lift tertutup di pagi hari Manhattan yang berkabut, dan aku melihat sarung pistol polisi di sampingku. Saat itulah aku sadar, semua angka dan transaksi miliaran dolar di lantai atas itu berdiri di atas sesuatu yang nyata. Kekuasaan. Pintu lift terbuka. Wall Street menelanku bulat-bulat. Aku bukan pialang. Aku baru lulus kuliah, seorang sekretaris di sebuah perusahaan pialang kecil yang terjepit di antara gedung-gedung kaca. Artinya, aku melihat semuanya tanpa ada yang melihatku. Orang-orang berbicara dengan kode angka. Layar berdenyut seperti monitor jantung. Telepon berteriak seperti alarm kebakaran. Aku pikir tempat ini berinvestasi untuk membangun dunia. Tapi semakin lama aku mengamati, semakin jelas. Kebanyakan orang tidak membangun apa-apa. Mereka menjual masa depan, janji-janji yang dikemas dan diberi harga. Suatu malam aku bertanya kepada Markus, seorang pialang senior dengan senyum setajam silet. Sebenarnya, apa yang dijual? Itu tidak berkedip. Harapan. It's just in week one. Dia memberitahuku bahwa saham adalah bagian dari perusahaan, kepemilikan, bukan tiket lotre. Tapi kebanyakan hari itu diperdagangkan seperti taruhan. Ruangan itu lebih mirip kasino yang sangat elegan daripada pasar. Lalu datanglah obligasi. Bayangkan pemerintah meminjam, kata Markus. Mereka berjanji akan membayar nanti. Janji itu bisa dijual dan dijual lagi. Utang sebagai barang dagangan. Aku menatap layar dan menyadari, semakin besar utangnya, semakin besar kekuatan bagi siapapun yang memegang surat utang itu. Dulu aku berpikir para jenius sendirian yang menjalankan kota ini. Salah. Gravitasi sebenarnya berasal dari raksasa. Dana pensiun, bank investasi, manajer aset global. Dana pensiun bank investasi, manajer aset global. Nama-nama yang kebanyakan orang tidak pernah ucapkan keras-keras, namun keputusan mereka bisa menghapus sebuah perusahaan, mengubah arah hidup pensiunan, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kekuasaan modern tidak hanya ada di politik, itu ada pada siapa yang memiliki aset, dan semuanya saling terhubung. Uang melesat dari New York ke Tokyo, dan sebuah pabrik mati lampunya berkedip di tempat lain. Kepanikan di satu pasar meretakkan lantai di pasar lain. Wall Street bukan sekadar lingkungan, itu adalah sistem saraf yang melilit planet ini. Aku ingin percaya pasar itu rasional. Lalu suatu sore, tanpa berita yang jelas, harga-harga langsung anjlok. Wajah-wajah berubah dari sombong menjadi putus asa dalam hitungan menit. Pasar berbuat mesin, mereka masih kolek. Matematika di layar terlihat klinis. Tangan-tangan di meja menceritakan kisah yang berbeda. Ketakutan, keserakahan, kelegaan, lalu ketakutan lagi. Aku mulai membaca para kritikus. Mereka bilang spekulasi seringkali mengalahkan produksi, bahwa modal bisa menang tanpa menghasilkan apa-apa. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah kita menciptakan kemakmuran atau hanya memindahkannya? Titik puncaknya datang ketika pemerintah membatalkan program sosial, karena investor obligasi kehilangan kepercayaan. Demokrasi dikendalikan oleh kurva imbal hasil. Malam itu, aku berdiri di luar menara. Lampu masih menyala. Server berdengung. Pesanan mengalir. Tidak ada penjahat. Tidak ada orang suci. Hanya sebuah sistem yang membuat sebagian orang sangat kaya, menyebarkan ketidaksetaraan, dan mengikat dunia menjadi satu jaring yang rapuh. Aku tidak menemukan solusi yang sempurna. Tapi aku belajar ini. Selama manusia mengejar kekayaan, kota ini tidak akan tidur. Wall Street lebih dari sekadar pasar. Itu adalah cermin. Harapan, ketakutan, kekuasaan, ambisi. Dan selama kita percaya masa depan bisa dibeli dan dijual, mesin itu akan terus berputar.